Kalau kita lihat kok kayaknya cuma bertiga aja ya. Tapi emang sebenarnya struktural yang benar ada begini. 2 cowok, 1 cewek. Iya, tapi kan kita biasanya 2 cewek, 2 cowok. 2 cewek, 2 cowok, ya kan? Tapi memang ya, Sebentar, segala lu lihat sana. Udah mulai live, ngapain lu nelfon orang? Hei. Temanya pagi hari ini adalah empati. Apa itu? Muda punya prestasi. Makanya Karen nggak ada pagi hari ini karena anak-anak muda Muda semua. punya prestasi. memang kalian itu nggak muda ya? Emang kalau tua nggak punya prestasi? Ya bukan berarti tua tidak punya prestasi. Tua banyak juga yang punya prestasi jauh lebih luar biasa. Ini kan bintang tamunya. Tuanya Karen Delano Saya nggak tahu punya bahas. prestasi. Ya, itu lebih tepatnya. Ya, kita akan hadirkan di pagi-pagi ambiar. Ini dia empati yang pertama. Muda punya prestasi yang pertama seorang Prilly Latuconsina. Bangga deh ada Prilly Latuconsina di sini, bangga deh. Bisa menyempatkan waktunya pagi-pagi Iya. datang ke sini. Makasih Prilly udah itu diundang. betul. Prilly itu kesini demi aku. Iya, itu juga. Ada apa di antara kalian? Enggak, kita tuh bersahabat udah lama banget. Betul. Terus kapan Bahkan disahkan? Dari udah lama banget. Terus kira-kira kapan disahkan? Ya kalau Prilly-nya lupa itu juga. Bukan Kita lupa. bertiga mau mengucapkan terima Terima kasih ya kasih, sayang. Prilly. Wah, sama-sama. Udah diundang, makasih. Kamu tuh begitu keluar dari layar bebelah itu kamu wangi banget loh Prilly. Ya, parfumnya apa? Wangi apa? Wangi kesuksesan. Betul. Menginspirasi anak muda untuk Ya. sukses di bawah umur 30 tahun. Dewi Persik punya rumah yang ada liftnya itu di saat usia berapa? Aku 34. Dia belum usia 30 tahun, rumahnya udah ada liftnya. Iya. Bahkan bukan cuma ada lift rumahnya Prilly Latuconsina. Eskalator ada mall. Keren banget. Gede banget dong. Lu tinggal di Senayan City. Kita mau kasih lihat sama sobat ambiar prestasi dari seorang Prilly Latuconsina yang bahkan Iya. dia masuk ke daftar 30 Forbes. under 30 Asian untuk majalah Wow. Forbes. Wow. Pasti kamu bisa masuk Forbes. Forbes. Forbes apa itu? 30 under 30. Ya. Enggak nyangka Nggak sama nyangka. sekali. Enggak nyangka sama sekali karena biasanya itu tuh jadi apa ya? Kayak misalnya aku ngantor sampai jam 11. Terus aku tuh suka bilang, ayo dong kerja, siapa tahu masuk Forbes 30 under 30. Tapi nggak pernah kepikiran bakalan masuk beneran. Cuma Kamu ngantor jadi di mana? ada di dekat rumah. Di Kantor Tangerang. sendiri ya sayang? Iya, kantor sendiri. Usaha sendiri ya? Usaha Apa sih ngantor apa sih kamu sekarang? Kan aku ada production house sama ada bisnis kan. Ya, Terus ya, kadang ya. karena kantor sendiri jadi Sesuka suka hati sampai dong. malam, iya suka sampai jam 11 gitu Betul. masih di kantor. Nah terus ya suka bercandain gitu. Ya dong ayo kerja supaya masuk Forbes 30 under 30 gitu. Alhamdulillah akhirnya masuk ya. Alhamdulillah. So, jadi kamu ngerjain tuh production house, Iya. kemudian bisnis ada apa aja? Bisnis ada F&B, terus makanan ada ya. jewelry. Oh perhiasan juga ada? Iya. Wow banyak ya bisnis kamu ya. Akhirnya masuk ke Forbes 30 under 30. Ini adalah daftar 30 orang di bawah 30 tahun Ya. dengan kesuksesan yang luar biasa di Asia. Nah kategorinya untuk hiburan dan juga olahraga. Kamu masuk ke sana. Karena kamu juga kan sekarang menjabat di salah satu klub sepak bola juga ya. Wah, Sebagai apanya sih? entertainment ya. Sebagai salah satu owner Owner dari klub sepak bola. Namanya apa? Kasih tahu sama Sobat Ambiar. Persikota. Wow. Itu luar biasa ya kamu bisa sampai di... Maksudnya itu memang maunya Prilly atau memang Prilly ditunjuk jadi salah satu owner atau bekerja sama? Kerja sama salah satu ownernya juga, jadi kita bareng-bareng. Pasti untuk berteman membangun. dengan circle-circle yang positif. Betul. Yang Iya. bisa membawa kamu ke positif ya. Betul, makanya seneng banget karena selalu ketemu sama orang-orang yang nge-push aku terus untuk Betul, bisa untuk jadi berkarya, lebih baik untuk ya. berbisnis. Setuju saya. Kamu usia berapa sih Prilly? Tahun ini 26. Prilly, Tahun ini 26. Udah sukses luar biasa. kamu 26. Kamu punya production house, punya perhiasan, usaha perhiasan, food and beverages, makanan usaha. Kemudian punya klub sepak bola juga. Kamu tuh melihat diri kamu seperti apa sih? Mungkin karena aku tuh nggak bisa ngelihat diri aku di kacamata orang lain karena aku ngerasain banget perjuangannya untuk nyampe di sini tuh nggak mudah sama sekali. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngomong gimana sih rasanya jadi Prilly gitu,
ya aku ngerasanya kayak biasa aja sih karena udah berusahanya tuh dari kecil banget. Aku udah mulai kerja kan dari umur 13 tahun. Jadi udah more than 10 years ada di industri ini, terus kerja dari pagi sampai pagi. Jadi pasti rasanya tuh ya sangat-sangat luar biasa ada di posisi ini, tapi perjuangannya juga sangat panjang dan gak mudah gitu. Nggak instan. Orang kan lihatnya udah mewah tapi tidak tahu perjuangannya. Iya, nggak yang tiba-tiba ada di sini sukses gitu, benar-benar melewati banyak banget proses. So, kamu umur 26 tahun dengan segala macam kegiatan kamu, dengan berbagai lini usaha kamu tuh ada waktu buat diri kamu sendiri gak sih? Nah itu tuh jadi salah satu hal yang dikorbankan sih. Karena kan untuk ada di posisi sekarang pasti ada yang dikorbankan. Nah salah satunya adalah waktu untuk diri sendiri, waktu untuk teman-teman. Jadi aku kayak nggak punya circle jadinya. Jadi benar-benar sendiri Circle-nya aja. untuk bekerja ya, Iya. teman-teman bisnis aja. Teman-teman aja atau ya kalaupun ada jarang banget main gitu, jarang Ya, banget ya, keluar rumah. Ya. Kalaupun ada waktu pasti aku tidur di rumah istirahat. Kamu suka ngerasa ada perasaan capek deh gue, pengen break dulu deh, pengen ngilang deh. Dengan usia kamu 26 tahun, terus banyak yang kamu kerjain gitu? Pasti ada sih perasaan kayak gitu, Ya, pasti di usia banget. segini pasti ada. Pasti ada, terutama pas deadline-nya tuh lagi numpuk semuanya gitu. Kayak misalnya bulan Juli ini production house aku 4 produksinya tayang gitu. Kayak yang film ada di OTT, terus yang seri-seri semuanya tayang gitu. Nah kalau 4 produksi tayang kan aku sebagai produser dan marketing directornya otaknya jadi penuh banget kan. Harus bikin marketing strategi, harus kesana kemari gitu. Udah production house-nya tayang, terus ada deadline kerjaan-kerjaan lain gitu. Nah, bulan ini tuh kayak lumayan ada rasa, aduh kayak mau meledak, kayak mau ngilang dulu deh, tapi nggak bisa lagi gitu. Harus tetap dihadapin ya? Ya, Suka kalau marah-marah dihadapi. nggak? Suka rungsing, kesel Pasti gitu ya nggak? saya, sometimes. Kalau marah aku jarang sih, nggak bisa marah. Kamu nggak bisa marah? Tapi gimana kalau Enggak. marahnya kamu sayang? Diem aja, kalau capek, kalau sedih gitu aku diem aja. Jadi Nggak pernah nangis? orang nggak pernah ngelihat aku ini sih, iya. Diem di kamar sendirian gitu maksudnya? Diam di kamar sendirian aja sih. Doing time, nothing, gak ngapa-ngapain ya? Doing nothing apa-apain. Soalnya aku ngerasa kayak ini kan pilihan hidup aku gitu. Kalau misalnya aku ngeluh atau aku tangisin tuh aku ngerasa kayak aku nggak bersyukur Karena ini gitu. yang kamu ambil jalannya ya? Iya, terus kalau nangis depan mama papa tuh takutnya mereka jadi khawatir, kepikiran. kepikiran. Jadi ya simpen sendiri Tapi aja. pernah ngerasa bahwa mereka juga khawatir gak dengan kesibukan kamu? Khawatir banget, karena kalau aku pulang pagi, papa mama suka WhatsApp panjang lebar gitu, kayak novel. Isinya kayak, kesehatan nomor 1, jangan terlalu Ya, kayak gini. kita juga berharap kamu gitu, tetap ya. memprioritaskan Orang tua ya, kesehatan pasti kamu gitu ya. Tapi pastinya ini juga jadi inspirasi buat Anak-anak selebriti muda. lainnya ya, anak-anak muda. Artis muda. Betul, buat mereka yang sekarang sedang menyaksikan. Karena banyak juga nih kiblatnya mereka ngelihatnya seorang Prilly Latuconsina. Kamu mau bilang apa sih sama? Yang pasti untuk melakukan sesuatu itu harus ada 3 menurut aku. Apa? Harus passion, persistence, sama jangan lupa pray-nya juga gitu. Jadi harus sabar dalam menghadapi sesuatu, tapi juga harus persisten, harus konsisten melakukan segala visi dan usaha yang mau kamu lakukan untuk mencapai goals kamu. Jadi jangan sampai di tengah-tengah jalan nyerah atau goalsnya ganti-ganti terus gitu. Jadi benar-benar harus fokus, harus menentukan goalsnya tuh maunya apa gitu. Kalau bisa 10 tahun ke depan udah tahu maunya apa gitu. Sehingga visi yang dilakukan tuh bisa konsisten dan persistence dijalaninnya dan berdoa. Gak ada perjuangan yang tidak mengeluarkan air mata ya sayang. Betul, dan gak Kalau ada mau yang enak nggak usah instan. kerja. Passion, Benar. persistence, dan pray ya, Iya. berdoa. Ya itu penting sekali. Tapi kalau dari seorang Prilly Latuconsina, kamu sendiri tadi bilang bahwa tujuannya harus tahu, goalsnya tahu. 10 tahun ke depan misalnya. Kamu melihat 10 tahun ke depan kamu seperti apa? Kalau aku tuh tujuan umumnya gitu ya, dari kacamata besarnya gitu, aku pengen banget bisa selalu memberikan impact. Kayak aku akan takut banget kalau tenaga yang aku punya dan rezeki yang aku punya tuh nggak memberikan impact apa-apa buat society gitu. Nah impactnya apa kan ada di banyak hal ya, makanya aku bikin production house, aku pengen memproduksi karya-karya yang bisa menyampaikan banyak isu. Makanya film aku kemarin menyampaikannya isu kesehatan mental, dan nanti kedepannya juga banyak isu yang pengen aku sampaikan lewat film. Terus bisnis-bisnis juga pengen buka lapangan kerja. Jadi I will always want to be impactful aja buat yang lain gitu. 10 tahun ke depan ya pengennya. Iya, pengen jadi business woman yang bisa menginspirasi banyak woman lain. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Prilly, tapi kamu nyadar nggak sih dengan usia kamu 26 tahun, semua yang kamu miliki, prestasi kamu, itu pasti bikin cowok minder buat deketin kamu loh. Apalagi gitu buat ya? lebih serius, iya dong. Iyalah. Pasti. Kenapa?
Loh, perempuan kalau di usia segini aja udah hebat, lebih besar dia lebih hebat. Kurang lebih laki-laki kalau tidak lebih hebat dari dia atau minimal sama, jarang laki-laki yang mau sama perempuan itu. Sempat ada perasaan itu gak sih? Aduh, cowok minder gak ya deketin gue? Sebenarnya aku tuh nggak ada perasaan itu, tapi karena banyak dengar, jadinya kepikiran juga. Kayak tadinya biasa aja, kayak oh kalau minder berarti bukan buat gue gitu Tapi kan. kriteria kamu buat laki-laki yang kayak gimana? Apakah yang satu ini? Kita kasih lihat artikel buat seorang Prilly Latukonsina. Reza Rahardian, sosok pria idaman Prilly Latukonsina. Ini kata Prilly. Reza Rahadian gimana? Iya, sebenarnya aku tuh kalau fisik nggak ada tipe, tapi memang aku tuh selalu bilang aku tuh pengen banget cowok yang pikirannya tuh terbuka, open minded, nggak takut sama perempuan mandiri. Seperti yang aku selalu dengar gitu kan. Misalnya aku mau S2 gitu atau aku buka bisnis baru, pasti teman-teman aku kayak ya makin takut aja deh lagi sama lo. Pasti. Bye, bakalan lama lo nikahnya, suka dilelekin kayak gitu kan. Atau dalam circle pertemanan aku ke kondangan teman-teman aku, pasti mereka yang kayak, ya nyusulnya lama kalau ini mah kerja mulu kayak gitu-gitu kan. Akhirnya aku ngerasa sebenarnya cowok yang bisa sama aku tuh cowok yang pikirannya terbuka, yang gak takut sama kemandirian perempuan. Justru melihat bahwa punya perempuan Malah yang bangga ya punya istri kayak kita ya. punya perempuan yang mandiri itu salah satu investasi juga karena Tidak menyusahkan lelaki gitu. dan bisa menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya Anak-anak. gitu, bisa mengajarkan hal yang baik gitu. Reza Rahadian, kamu kan pernah project bareng sama Reza Rahadian. Iya. Kamu tuh tipikal orang yang kemungkinan untuk chinlock itu mungkin gak sih? Ya. Gampang mudah cinlok nggak? Enggak sih, soalnya aku tuh kayak misalnya jadi pacar pun sama yang terakhir pun itu pas udah selesai project, jadi project udah selesai, terus baru kayak beneran gak nih suka, apa jangan-jangan cuma di lokasi doang, Yang soalnya terakhir, yang terakhir Maxim. adalah, ya itu kan aku gak cinlok, Ah. jadi kayak syuting FTV doang sekali, terus lost contact, abis itu temenan dulu, lama lah prosesnya gitu, Iya. jadi aku Tapi juga sekarang udah jarang keserius sih. nggak? Sama siapa? Reza Rahadian. Iya. Apa ya, enggak juga sih, sebenarnya kita emang deket, mungkin orang ngeliatnya kayak kok di luar kamera mesra juga sih gitu kan, aku banyak banget dikomenin kayak gitu. Iya kan mesra banget gitu, kayaknya gimana gitu. Ya sebenarnya karena emang dia orangnya tuh penyayang banget Sehingga gitu. kamu nyaman gitu ya. Iya, jadi karena itu tuh orangnya penyayang banget. Ya ke semua lawan mainnya juga dia sangat penyayang gitu, membuat lawan mainnya tuh nyaman gitu. Jadi ya pasti kelihatannya deket ya, emang kita dekat juga. Sering gak gitu. ngobrol di luar project? Sering, aku emang sering cerita lah, sering curhat sama Kak Reza juga gitu. Biasanya curhat tentang apa? Tentang kerjaan. Selain kerjaan mungkin perasaan ataukah? Paling kayak Aku sendiri nih, aku kayak gimana nih? ya kalau aku burn out gitu di kerjaan, aku biasanya nyari Kak Reza sih. Kayak nyari Kak Reza. Karena memang dia bisa menampung semua masalah kamu ya. Iya, dan dia bisa standby kapan Gitu dong, lu gak pernah standby sama gua. Kamu yang standby? Kok pacarin tukang ojek standby itu 24 jam? Cari yang standby. Tapi kamu melihat ada kemungkinan untuk keseriusan lebih di antara kamu sama seorang Reza Rahadian gak sih? Kemungkinan kalau menurut kamu? Gak tahu sih, aku gak tahu. Gak ada yang gak mungkin. Gak ada yang gak mungkin. Iya. Berarti tandanya ada hati, cuman kliknya itu tunggu waktu yang tepat. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk seorang Reza Rahadian? Aduh apa ya? Ya masih Kak Reza, makasih udah ada terus buat aku. Udah selalu nanyain kabar aku. Iya. Semoga Semoga apa ya? kita berjodoh. Iya, Pak ya. Enggak, semoga hubungan kita bisa terus baik-baik ke depannya gitu. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat sama Sobat Ambiar ya. Kali ini ternyata Prilly Latukonsina juga kabarnya masih terus menjalin hubungan dengan sang mantan. Prilly Latukonsina akui masih jalin komunikasi dengan Maxim Bacien. Pacaran sama Maxim itu berapa lama sih waktu itu? Pacarannya mau 2 tahun, tapi Wow. PDKT-nya juga mau 2 tahun. Oh PDKT ya kok lama banget saat itu, kenapa ya? Ya karena aku emang lama orangnya, kayak lama emang. Nah, sama kayak aku sayang. Lama Ya, apa kan? nih maksudnya? Lama koneknya. Bukan lama konek sih. Beda Wi, lu beda Wi. Jadi cintanya tuh lama untuk terbentuk cintanya, terbentuk Iya, perasaan. yakin gitu. Karena menurut aku relationship itu is a big responsibility. Jadinya aku nggak mau kalau masih setengah-setengah gitu, makanya deketnya lama. Terus putusnya kenapa waktu itu sama Maxim?
putusnya kenapa ya? Udah lama sih putusnya udah 3 tahun lalu. Cemburu-cemburu kah atau mungkin karena Enggak sih, emang kita memilih untuk masing-masing aja. Oke. Tapi sampai sekarang komunikasi lancar kan? Ada orang yang kalau ada yang putus kayaknya udah gak mau ngobrol segala macam, boro-boro ngobrol, ada ngeblok WhatsApp, ngeblok Instagram. Kalau kamu gitu gak sih? Enggak sih, aku sama Maxim enggak tipe yang kayak gitu. Karena kita putusnya baik-baik banget. Bener-bener baik-baik banget. Terus aku juga hubungannya sama keluarganya udah deket. Aku sama adenya udah deket. Jadinya kita saling support aja, jadinya kayak temen baik aja sekarang gitu. atau mungkin karena masih ada rasa Enggak sih, aku orangnya yang tipe santai banget. menjaga silaturahmi. Iya, menjaga aja. silaturahmi dan saling support gitu. Karena aku nganggepnya Maxim kan juga udah jadi teman baik aku. Jadi aku seneng banget kalau dia juga ada prestasi-prestasi baru. Tapi paling enak tuh memang kalau kita bersahabat berteman dengan mantan sendiri kalau Karena hubungannya sudah baik karena dia mengetahui sudah gitu mengenal ya. kita ya kan sudah. Ini kita punya artikel, tolong kamu klarifikasi yang satu ini ya. Oke. Prilly Latukonsina berikan selamat kepada Maxim Beautier setelah mengumumkan debutnya di Hollywood. Netizen, yuk bisa balikan. Banyak nggak sih yang masih ngasih komentar gitu, ayo dong, gitu, balikan dong. Iya pastilah, kayaknya kalau netizen mah gituin aku sama semua cowok deh. Iya, sumpah. netizen. Kayak aku sama Reza kawal sampai halal gitu, sama Maxim ayo balikan. Nanti Iya. ada siapa lagi, yuk gitu. Kayaknya mereka emang Senang menjodoh-jodohkan. seneng menjodoh-jodohkan aku gitu. Berarti tandanya kita diperhatikan. Tandanya mereka sayang aku ya, pengen Betul. cepet-cepet Iya. aku dapet jodoh mungkin gitu. Tapi kita nggak pernah tahu jodoh kamu apakah aku ataukah Rian ataukah Apakah tukang kendang yang ada di sebelah sini? Tidak tahu. Prilly, apa yang ingin kamu sampaikan untuk Maxim Beautier Waduh. sebagai seorang sahabat kan sekarang saling support? Iya, yang pasti sukses terus. Jangan cepat puas, tetap menjadi Maxim yang rendah hati gitu. Tapi ini kita mau kasih lihat juga buat sobat Ambia, Prilly Latukonsina ini sosok perempuan yang dekat memang dengan siapapun itu ya, dan tetap perhatian sampai dengan sekarang. Misalnya dengan Aliando, karena kita juga tahu kemarin sempat ada satu kondisi yang membuat kita juga semua kaget. itu maksudnya gimana? Kok kamu mesem-mesem sayang? kenapa? Nggak tahu. Colak-colek, colak. Nggak jujur, aku orangnya jujur ya. Iya. Jujur kalau sama dia aku nggak pernah kontak-kontakan. Aku udah nggak punya Kenapa? nomornya lagi. Kenapa dihapus di blok? Enggak emang ya namanya juga pertemanan. Kadang kita suka grow apart gitu kan. It's okay juga gitu. Jadi pas ketemu di situ, itu lagi posisinya lagi launching 7 film PH tersebut kan. Salah satunya ada PH aku. Dan itu aku lagi ngumpul sama pemain-pemain film aku, dia ngumpul sama pemain-pemain filmnya karena 7 disatuin gitu kan. Iya. Terus ya udah duduk gitu satu acara tapi nggak ngobrol juga karena dia di kelompok filmnya, aku di kelompok film aku gitu. Terus lewat ya nyapa gitu aja. Setelah itu ada obrolan, ngobrol nggak? Setelah Enggak, acara itu nggak karena ada? itu acaranya rame banget kan, banyak aktor-aktor yang lainnya juga. Jadi pas selesai acara itu pasti kan kita Kesana kesini lah. kesana kesini kan, Wawancara segala wawancara macam ya. media apa. Habis itu pulang aku. Tapi gimana perasaan kamu ketika ada Mas Aliando terus apa kamu? Ya nggak gimana-gimana sih, karena cepet banget kejadiannya. Jadi kayak dia cuma lewat, habis itu kayak gitu aja, habis itu udah. Ini kita mau kasih lihat ya, ini ada satu artikel yang berhubungan juga dengan Aliando dan juga kamu. Wow. Reaksi Prilly Latukonsina dengar Aliando Syarif kena gangguan mental, jangan takut minta bantuan. Maksudnya? Ini kan sempat ada kabar ya, dia Maksudnya ya kemarin ini mengakui ada apa ya, satu kondisi ya. OCD, Obsessive Compulsive Disorder ya. Kamu menanggapinya gimana? Kebetulan aku orang yang sangat peduli akan kesehatan mental, makanya aku bikin film soal kesehatan mental dan aku juga banyak ngobrol sama komunitas-komunitas kesehatan mental gitu. Nah terus timingnya kok bisa pas banget, aku lagi ikutin campaign kesehatan mental, terus lagi launching film, tiba-tiba mendengar kabar tersebut. Akhirnya ya udah pasti aku ditanyain kan sama wartawan apa pendapat aku. Ya pendapat aku ya siapapun itu yang terkena apapun itu diagnosanya, jangan takut untuk meminta bantuan, Betul. jangan takut untuk ke psikolog atau ke psikiater, karena ke psikolog sama psikiater tuh adalah hal yang normal. Sangat normal. Dan bahkan nggak usah nunggu kena apa dulu gitu. Kita Karena mereka kan juga bisa menjaga rahasia kita. iya, dan mendengarkan. Kadang kan kita cuma butuh tempat untuk Nyampah didengarkan dalam aja. tanda kutip. Iya. Iya, oke. Tapi kalau kamu sendiri melihat nggak sih dari sebelumnya ketika dekat dengan Aliando ada gelagat ke arah sana gitu dengan Enggak. kondisi mentalnya? Enggak. Nggak ada perbedaan sama sekali yang kamu lihat ya? Enggak sih. Nggak tahu ya, mungkin belum pada saat waktu Pada saat syuting itu sama aku ya. ya. Mungkin pas syuting sama aku belum, karena aku nggak ngelihat.
Dan mungkin aku juga belum ngerti, kan aku baru fokus di kesehatan mental nih beberapa tahun belakangan ini kan. Jadi mungkin aku juga belum ngerti. Tapi mungkin kamu ada kelihatan gelagat-gelagat aneh gitu dalam diri Mas Aliando? Enggak sih. Biasa aja. Biasa aja, mungkin emang karena akunya juga nggak ngerti kali apa simptomnya. Jadi Iya. aku nggak terlalu. Karena terkadang juga kan Ngeliat. itu yang namanya kondisi mental tidak bisa dilihat secara kasat mata secara langsung. Betul. Tapi itu ada dalam pikiran dia sendiri. Yang kita Betul, jelas betul. kalau pikiran kita tidak bisa Kita melihat. nggak Ya. Iya. tahu ya. It's only on his mind or her mind gitu kan. Gimana cara seorang Prilly Latukonsina bisa menjaga kondisi mentalnya supaya tetap Positif. waras, kemudian tetap Ya. ajak, Ya. tetap menginjak Ya. bumi, tetap Ya. sadar akan sekitar. Aku rutin ke psikolog sih, hanya untuk cerita dan untuk update hidup aku aja. Aku juga melakukan beberapa terapi dari psikolog aku. Aku dikasihnya writing terapi gitu. Jadi di saat aku marah, aku kan orang yang sangat susah meluapkan emosi. Jadi kalau aku marah tuh aku diem, ketawa-ketawa aja. Susah banget, nggak tahu kenapa gitu. Bahkan di depan orang tua pun mau nangis saya susah gitu. Nah jadi terapinya adalah aku disuruh nulis. Jadi kalau misalnya aku lagi emosi dan gak bisa luapinnya, aku nulis gitu. Tapi kamu tahu nggak obat yang paling mujarab itu obat dari mana? Dari mana? Tidak dari siapa-siapa, cuma dari Tuhan yang menciptakan kita. Betul. Betul, tapi tentu saja ini juga jadi pilihan yang dirasa sangat wajar dan sangat lumrah sekali untuk kita pergi dengan bantuan orang lain, psikolognya juga psikiater. Jangan pernah takut, karena kita juga berharap semoga stigma di masyarakat buat siapapun yang pergi ke psikolog dan juga psikiater akan jadi satu hal yang sangat lumrah. Ya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di pagi. Geger. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati mengenal. Pagi-pagi ambiar geger. Kita senang banget kalau bintang tamunya sangat berprestasi, bisa memberikan inspirasi, apalagi mereka adalah anak-anak muda. Sama seperti tema kita pagi hari ini, empati. Ya, mereka pada muda-muda dan juga berprestasi. Selain seorang Prilly Latukonsina, kita juga punya anak muda berikutnya. Dia bintang sinetron, bintang film, prestasinya tidak usah diragukan lagi. Di pagi-pagi ambiar ini dia, Junior Robert. Junior Roberts. Oh, cinlok nih. Jangan-jangan cinlok nih. Netizen. Kamu udah pernah ya? Pernah menjalin cinta Apa? sama Junior Robert? Belum. Atau mungkin pernah main film bareng? Sering. Film bareng ya. Sekali, bukan sering ya. Pernah ada suka perasaan apa gimana gitu? Enggak. Poin banget ya. Prilly boleh duduk dulu. Kita Boleh terima silakan kasih Prilly juga. ya. Nggak ada yang nyuruh Prilly berdiri kok sebenarnya. Buat Saya Mas emang pengen Junior, aja gitu menyambut. buat Mas Junior Robert, kita bertiga mengucapkan Terima kasih. sudah menyempatkan waktunya datang ke sini pagi-pagi. Junior Roberts, boleh ke tengah. Kamu tuh aslinya orang mana sih? Aku mix Inggris sama Bali. Inggris dan Bali. Usia kamu sekarang berapa Junior Roberts? Mau dua-dua sih. Oh baru 22 Oh, 22, Kak. Please ya. deh. It's Masih okay. muda. Oke, kita mau kasih lihat sama Sobat Ambiar di rumah. Ini dia Junior Roberts dengan segudang prestasinya. Tunjukkan beberapa pertanyaan yang menghantam diri kamu. Saya ingin bertanya, kamu masih saudara dengan Julia Robert? Sebenarnya kita saudara jauh sih. Enggak. Jauh, enggak? Saudara dari Nggak ada saudara. Ya. Saudara Namanya dari mirip Adam soalnya dan Hawa. Junior Roberts dan juga Julia Roberts ya. Tapi Junior Roberts, kamu tuh awal pertama kali terjun ke dunia hiburan itu awalnya ceritanya gimana sih? Awalnya Dan umur berapa? waktu itu 17 mau ke 18 deh kayaknya. Itu awalnya tiba-tiba aja aku dapet DM dari manajemen gitu, manajemen artis. Tiba-tiba kayak dia nawarin, mau coba nggak sih ke dunia entertain? Ya udah, aku ya udah nggak apa-apa, iseng-iseng aja coba-coba aja sama kakak aku, Cinta Brian namanya. Ya. Nah, ya udah iseng-iseng kita coba ke Jakarta selama seminggu. Akhirnya ternyata kita ke PH dan mungkin ada yang tertarik gitu-gitu. Ya udah, kita balik ke Bali, selesaiin SMA kelas 2 aku, udah lanjut. Kakak kamu sempat cintaku ya? Cinta. Itu anaknya uya-kuya tuh. Cinta siapa? Cinta Brian. Cinta Brian. Oh. Lalu sayang, Iya di Jakarta akhirnya latihan acting dulu. Habis itu nggak lama, sebulan 2 bulan syuting.
Syuting apa pertama kali, sinetron atau film dulu? Pertama itu sebenarnya kenangan buruk sih. Aku syuting promo sinetron 1 episode 2-nya nggak dipanggil lagi. Karena Karena aktingnya jelek, masih logatnya Bali banget. ini menurut aku bukan logat Bali ya, logat bule gitu maksudnya. Kalau ada orang bilang logat Bali, menurut aku logatnya bule gitu. Mungkin awalnya pas pertama datang ke sini ya, logat Balinya masih begitu Iya, kental. masih Tapi kental emang banget. kenapa ya kalau ada logat segala macam kan logat Iya, juga satu iya, apa ya iya, kebanggaan iya, yang iya. memang nggak harus dihilangkan juga. Anyway, tapi mungkin buat beberapa orang beda halnya, beda cerita. Tapi aku tahu dia kok waktu pertama datang logatnya enggak. Emang waktu itu ketemu di mana? Ini udah kedua kali dia datang kan? Iya dia kesini kan, iya udah pernah kan? Iya. Waktu itu Oh, ada siapa aja bilang, hostnya? Ingat. Hostnya siapa Hostnya siapa aja? aja coba? Iya, bertiga sama satu lagi, Kak. Siapa? Oh Kak? itu memang udah nggak ada, udah nggak ada. Mungkin ini juga hal yang unik buat seorang Junior Robert. Saya kita kasih lihat artikel yang satu ini. Junior Robert sering cinlok dengan lawan mainnya, bahkan sering diisukan selingkuh. Netizen, emang ini artis gampang baperan. Tuh dibilang sering diisukan selingkuh. Oke, jadi kamu ngerasa nggak sih kalau kamu memang sering baperan? Netizen aja bilang kamu tuh sering baperan gitu katanya. Ya kan yang ngalamin kan aku sendiri ya. Mereka nggak tahu gimana di balik layar gitu-gitu. Mereka kan nggak Tapi tahu. apa Kan. sih Mereka yang cuma ngelihat apa yang ada di Iya. sosmed doang. Tapi apa sih yang bikin kamu gampang cinlok? Nggak juga sih sebenarnya. Kalau dibilang gampang sih nggak juga. Kan misalnya kalau sayang, Aduh, mulai deh. nggak misalkan kayak gitu. Nggak segampang itu juga kali ya. Nggak segampang itu berarti nggak benar beritanya gitu kan? Tapi kalau buat seorang Junior Roberts, kamu ngelihat cewek idaman tuh seperti apa sih? Sosoknya tuh harus yang kayak gimana gitu orangnya? Gimana ya? Menurut aku sih cewek-cewek yang smart, yang mudah bergaul, open minded gitu aja sih, sesimpel itu aja sih kayaknya. Seperti Prilly contohnya, atau seperti Ini mau dibawa kemana ya harusnya ya? kamu suka yang galak nggak? Maksudnya galak dalam artian tuh Maksudnya saya tuh Tegas jina-jina merpati. gitu. Hai. atau yang lemah lembut. Atau suka yang periak-periak. lembut. Mungkin aku suka yang bukan dibilang galak kali ya, yang lebih kayak oke kalau mau A, B gitu. Berprinsip. Sih, Tegas maksudnya. Punya Itu prinsip aku ya. banget sayang. Prinsip, iya. Kamu ada pengalaman diduakan nggak Junior Roberts? Diselingkuhi. Menyelingkuhi mungkin ya. Kalau itu sih kayaknya ada tapi zaman-zaman dulu kala sih enggak. Oh, yang terakhir kamu putus bukan karena kamu diselingkuhi? Oke. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini kalau dia nggak mau ngejawab tentang pasangan atau mantannya it's okay. Tapi ini ada satu artikel yang harus ditanggapi oleh seorang Junior Roberts tentang actingnya sendiri. Gugup jadi kekasih Prilly Latuconsina, Junior Robert beberkan fakta ini. Wow. Fakta apa? Kenapa? Kamu kan berakting sama Prilly Latuconsina. Kamu ngerasa gugupnya tuh karena kenapa? Gugup ya karena pengalaman dia tuh jauh di atas aku gitu. Lebih ke sana sih karena aku takut ngecewain orang karena kan aku masih baru lah hitungannya di sini 4 tahun, masih baru di Jakarta dan lawan main aku yang udah berapa tahun bisa di Jakarta. Aku dari kecil, Maksudnya di dunia entertain. more than 10 years. Tuh, lebih dari 10 tahun. Jadi kan otomatis aku kayak takut dengan aku berbuat salah, takut aku nggak bisa Wajar. menyaingi, maksudnya mengimbangi dia gitu dalam acting kan itu. Sosok Prilly Latuconsina di mata seorang Junior Roberts itu seperti apa? Cewek yang berprestasi. Cewek yang berprestasi, cewek yang open minded, yang tegas, Terima kasih. yang selalu tahu apa yang dia lakukan gitu. Jadi nggak orang yang asal berbuat sesuatu. Betul. bebas. Tapi kalau berakting kadang-kadang kita juga tahu ya lawan main kita bisa bantu kita atau enggak. Iya. Tapi menurut kamu Prilly termasuk yang membantu enggak? Membantu segala sekali. macam. Membantu sekali ya. Membantu sekali. Karena kita juga butuh kalau untuk dapat chemistry tuh lawan mainnya kalau Harus yang saling membantu ya. ada enggak bantu kadang-kadang kalau Egois. one shot kan kadang-kadang cuman pakai kru doang yang ini. Kalau dibantu kan kita dapat Enak. banget gitu Dipancing chemistry-nya. gitu ya, saling Kalau bantu. Prilly sih ngebantu banget ya, kadang-kadang kan emang kan giliran mungkin CU aku, Iya. dia selalu tetap di sana bantu dengan emosinya semuanya. Gitu. Saya tuh close up good. ya, kalau kameranya close up gitu ya. Waktu itu ada adegan di ambulan pun dia ngantuk banget, dia tidur nih tapi pas sudah mau action bangun lagi. Nangis padahal nggak ada CU ke dia nangis juga ikutan gitu. Nggak ada close up ke dia padahal. Kalau Prilly ngelihatnya Junior Roberts ini sosok yang kayak gimana? Rekan kerja yang menyenangkan sih. Aku kan juga baru dipasangkan sama Junior. Jadi nggak tahu kayak gimana bakalan terbentuknya chemistry-nya gitu. Tapi karena Junior juga asik untuk ngomongin hal-hal di luar syuting. Jadi aku tuh caranya kalau bangun chemistry, kalau di lokasi aku justru nggak mau ngomongin skrip. Maunya ngomonginnya di luar film gitu, di luar kerjaan. Nah karena Junior orangnya asik untuk ngomongin apapun, jadi
chemistry terbangun dari kita sering ngobrol. Ini patut dicontoh loh ya buat anak-anak muda yang ingin jadi artis. Jadi ada saling kasih sayang antara junior dengan senior. Saling membantu satu dengan yang lain. Terkadang junior merasa lebih, terkadang mohon maaf, kadang agak songong sama senior. Jadi kalau misalkan kayak gini kan enak. Yang Saling juniornya menghargai. bisa merendahkan hatinya, yang seniornya bisa memberikan kasih sayang sama junior. Dewi lagi ngomongin penyanyi dangdut siapa sih, Wi? Aku sih tahu, cuman nggak mungkin aku sebut di sini. Bukan hanya penyanyi dangdut, siapapun itu artisnya yang Iya. masih muda, contoh mereka-mereka ini. Wih, wise luar banget, biasa. luar Bijaksana Dewi. sekali sih Luar pagi hari ini, biasa, sih. Mbak Dewi. Oh my Kamu dibawa kemana God. lagi? Di sini dong, kita kan mau ketemu sama bintang tamu berikutnya. Oh, Ya ini anak muda berprestasi juga. Guys, kalian tahu nggak sih? Kan kemarin lagi viral banget Citayam Fashion Week, kalian tahu? Ya kan, ini di Sudirman, di daerah CBD, lagi viral banget. Nah, salah satu sosok yang termasuk viral juga ada namanya adalah Bonge. Tapi kita tidak menghadirkan Bonge pagi hari ini. Kita menghadirkan selebriti lain yang kabarnya mirip sekali dengan Bonge. Yang satu ini juga punya prestasi yang banyak. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Aldi Maldini. Hai Aldi. Jadi, sehat ya. Kita bertiga mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak, Aldi Sudah Maldini. menyempatkan waktunya Aldi datang ke sini untuk kesekian kali. Nanti kita bakal bahas kabarnya kamu yang dibilang mirip sama Bonge jadi viral banget di media sosial tuh. Emang Bonge? Dimirip-miripin sama Bonge itu lah muncul orang netizen. Sunda. Sunda mah nggak iya. Gak bisa denger, Nggak bisa kurang dengar, pendengaran korek, gitu ketemu artinya. orang. Woi, woi. Tapi sebelum kita membahas tentang kemiripannya dengan Bonge, kita juga berhasil lihat buat Sobat Ambiar. Ini sosok Aldi Maldini yang memang berprestasi sedari kecil sampai dengan sekarang. Berkali. Aldi tahu nggak sih sosok Bonge yang memang lagi viral banget dari Citayam Nah, Fashion Bonge Week itu? ini siapa? Bonge ini kita nggak ngerti nih. Itu Bonge itu, jadi dia memang sosok yang lagi viral banget karena Citayam Fashion Week itu kan yang fenomena di daerah SCBD yang sering nongkrong di sana jadi viral. Nerangin kayak orang bener. Ini nerimanya kayak yang bener. Lu paham nggak yang gua omongin, Wi? Kagak. Aduh. Aku udah jelasin Kan dua gua kali. mewakili netizen yang nggak mengerti. Iya. Jadi harus dikasih tahu Bonge itu apa, dia aja terus tanya. Masalahnya netizen tuh gampang ngerti, lu susah ngerti. Buat Aldi, tapi kamu mengenal dong sosok Bonge itu? Bukan mengenal, tapi tahu ya? Tahu banget karena kan rame banget kan di media sosial. Iya. Kalau kamu dibilang ada yang miripin kamu sama Bonge, gimana menurut kamu? Jadi sebenarnya yang awalnya miripin tuh Bang Kiki. Kiki CJR juga? Sendiri, dia nge-share di sosial media. Ah. Foto aku dulu, waktu zaman masih gondrong banget tuh. Dibilang mirip Bonge gitu. Oh itu awalnya? Itu awalnya. Oh makanya jadi viral lagi karena temen sendiri ternyata yang mengkompar. Ini ketika kamu waktu... Bonge itu yang menciptakan. Geli banget gue ngeliat gue. Duh. Ini Lagi kau... syuting sama aku nih. Zaman-zaman lagi syuting sama aku. Di ketika kamu dibilang dimirip-miripin sama Bonge, sama teman sendiri loh yang mirip-miripin. Ya. Kamu itu, kamu komennya gimana langsung? Gak masalah sih karena memang kita kalau lagi ngumpul juga bercandanya malah bisa lebih dari situ gitu. Jadi kayak ya udah bercandaan aja. Bahkan tadinya Bang Kiki mau hapus kan, terus aku bilang udah nggak usah dihapus, ngapain? Lagi rame banget, lagi seru gitu. Kenapa dia mau menghapus dia? Apakah ada perasaan nggak enak ke kamu jadinya? Kayaknya sih, karena dia nggak ada ngomong-ngomong kan langsung posting itu. Akhirnya aku balas juga pakai postingan juga gitu. Ini ada titipan pertanyaan dari produser kita. Katanya kamu ada hubungan darah sama Bonge, bener ya katanya? Sebenarnya saya Bonge sebenarnya. Saya nyamar aja kan. Tapi kamu keberatan nggak disama-samain sama Bonge itu? Nggak ada masalah sih emang karena dulu juga ya kayak Bonge gitu rambutnya kayak. Bahkan bagusan Bonge malah kalau gitu. Puas lo ya, tawa sih. Ya nggak apa-apa lah Tapi itu kan dimirip-miripin. membawa berkah ya buat kamu ya sayang. Nah kesibukan kamu sekarang Tapi apa? sebentar. Tapi kita harus klarifikasi ya. Kalau lu bilang itu membawa berkah, kita ngundang ke sini bukan karena lo mirip sama Bonge ya, bukan ya. Kita ngundang lo karena memang lo juga salah satu yang berprestasi. Lu sih, Wi. Maksudnya. Kan gua cuma mau tanya ya sayang. Iya nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa Dan Kak. mendoakan yang baik. Iya nggak apa-apa Kak. Iya. Tenang sabar. Tapi sekarang ngapain aja sih, Aldi? Jadi sekarang tuh mau ada jalan project bertiga sih. Sama siapa aja? Sama Kiki sama Bastian. Yang lain nggak diajakin? Yang lain. Sama-sama Satu. Besti. Oh iya, satu lagi. Yang bukan nggak diajakin sih lebih kayak ke susah ya. Enggak, yang satu lagi tuh siapa? Saya nggak paham nih. Iqbal. Oh, sebut nama. Oh Iqbal. Iqbal yang dulu pernah Kepanci ya. Iqbal Raja TikTok yang dulu nggak jadi itu. Itu Iqbal siapa? Oh, aku tahu Iqbal Pakula. Iqbal, oh, Dilan. Dilan. Oh Dilan. Dilan siapa nih? Siapa itu? Iqbal. Agak susah ya jelasinnya. Iqbal. Kenapa nggak diajak? Jadi kan dari
pas selesai bubar tuh banyak banget undangan tuh bertiga terus kan. Tanpa Iqbal. Terus kayak kita ngobrol kenapa kita nggak seriusin aja bertiga gitu. Kita bikin satu project, entah lagu kah. Kalau Ya, seandainya di amin. sini diundang dibagi-bagi hampir berempat, oke. It's okay nggak? Kalau aku sih nggak ada masalah karena kan memang hubungannya kan sendiri-sendiri kan sekarang. Memang yang lain ada masalah? Hubungan baik-baik aja. Kalau baik-baik aja, biasanya suka ada grup WhatsApp. Ada grup WhatsApp nggak berempat? Ada yang grup WhatsApp-nya berempat, ada yang bertiga tanpa Bastian, Kenapa ada tuh? yang bertiga tanpa Iqbal. Oh, berarti Bastian juga nggak didemenin juga. Iya. Udah tahu dong siapa yang Tapi bermasalah? kalau kalian berempat, kita selalu ada berempat, ya kan? Nggak ada orang lain. Ada grup WhatsApp tanpa lu, ada. Ada. Yang tanpa lu ada, Wi. Nggak masalah. Itu Oh, pertemanan. aku tahu dari omongannya Aldi tadi bahwa berarti yang bermasalah itu kita tahu lah siapa. Siapa? Gitu. Ya kalian yang bermasalah. Nggak ada masalah. Nggak ada ya. Ya memang ya namanya juga pertemanan as time goes by seiring berjalannya waktu Ya. dengan kesibukan masing-masing itu hal yang sangat wajar. Apa? It's time guys. As time goes by. Goes by. Ulangi apa Wi? As time goes by. Oh, ini bagus. Bagus. Jadi terus ada project bertiga ngapain? Kalau proyek bertiganya mungkin akan ada single baru. Mungkin ya. Single apa? Kamu masih single? Maksudnya lagu baru. Ah. Terus juga agak bingung ya. Terus juga ya ada beberapa manggung lah ya bertiga. Oh ya. Oke. Manggung di mana? Off air. Oke, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini buat Aldi. Silakan kamu klarifikasi Aldi ya. Artikel. Aldi Madini tiru penampilan bonge si bocah viral nongkrong iya, di kemarin. Sudirman. Coba Gue gimana masih ya? Jadi aja loh. ketika viral akhirnya malah kamu meniru penampilan dia gitu maksudnya. Jadi waktu beberapa hari kemarin, saudaraku tuh ngajak ke Sudirman situ, ke tempat tongkrongannya si Bonge. Ke duku atas. Oh pas banget pengen nyari si Bongenya kan, pengen foto gitu sama dia. Terus kebetulan nggak ada, terus akhirnya duduk. Tiba-tiba saudara main video gitu aja tuh. Terus? Nanya-nanya gitu, udah langsung giniin rambut aja langsung. Oh jadi pura-puranya kamu jadi bonge Jadi ceritanya? Ceritanya. Terus bisa kamu coba Nggak simulasi? bisa sih. Itu Simulasi. simulasi. Oh, oke. Tapi ketika di sana banyak orang nggak sih? Banyak banget nggak sih orang yang nongkrong di sana? Kalau waktu itu kan malam ya, sekitar jam 2 pagi. Rame sih, ya lumayan rame. Cuman Jam berapa kamu datang? 2 pagi. Jam 2 pagi? Pagi. Masih rame jam 2 pagi? 2 pagi masih rame, bahkan sampai ada yang tidur di balik yang Citayam nginep itu? Di Iya, di Sudirman. pinggir jalan ya? Di jalan ya, bener nggak sih? Di Citayam. Di Di Sudirman, Sudirman Kak. Week kan namanya. Ya gua nggak ngerti, gua kan- Citayam Fashion Week, namanya Iya. Citayam Fashion Oh, Week. iya. Iya bener. Makanya kalau buka Instagram itu jangan live Instagram jualan tas doang. Lihat berita. Ya kan Adi, gua tapi cari bener. duit, gua nggak Iya. mikirin dunia luar. Tapi bener loh ada yang tidur-tidur di pinggir, yang di pinggir-pinggirnya itu ya bener ya? Mereka pada nginep di situ bener Iya, nggak? di pinggir, di tangga gitu-gitu. Nah, oke. Ya ini kan fenomena ya, tapi kita berharap semoga ya hal positif yang dilakukan. Iya, iya, iya. Kalau Prilly Latuconsina kamu melihatnya sebagai seorang perempuan, seorang anak muda yang berprestasi ngelihat Iya, ada melihat fenomena seperti ini gimana kalau menurut kamu? Citayam itu? Ya yang pasti senang karena banyak anak muda yang bisa berkreasi. Cuma pesan aku satu, jangan buang sampah sembarangan itu aja. Betul banget. Kalau kamu sayang? Kalau aku sih nggak masalah ya, maksudnya mereka malah bagus, mereka bisa impress their feeling dengan lewat model mereka. Kita kasih lihat artikel yang satu ini juga artikel yang sempat viral. Silakan kamu klarifikasi Aldi Maldini. Mantan personil Cowboy Junior Aldi Madini punya utang 700.000, model ini tagih lewat jalur sosmed. Yang ini ya. Apa Jadi sih sebenarnya ceritanya itu gimana bukan utang sih, miskom. Jadi waktu itu aku lagi di Bandung. Terus ada acara waktu itu diundang Kak Vicky Prasetyo. Terus kayak aku ngobrol ke tim aku kan, cari mobil dong karena besok bentar malam buru-buru harus kita ke puncak gitu. Dia kontak lah ke dia itu. Kenapa ngontak ke model ini? Karena mungkin di Bandung itu teman-temannya ya circle-nya dia dan Oh, teman-temannya. ini modelnya dari Bandung? Iya. Asal Bandung? Iya, terus Oke. dia mungkin kontak situ. Nah mungkin mobilnya itu dibayarin dia dulu sama bensinnya, karena timku yang ngambil, aku jalan. Oh, oke. Timku lupa ngasih tahu ke aku. Berapa lama kemudian, tiba-tiba kok dia main share gitu kayak, wah apaan Di nih? sosmed tanpa Gitu, komunikasi iya. terlebih dahulu secara kekeluargaan. Aku langsung telepon tim aku, kata dia, oh iya lupa, makanya aku langsung transfer gitu. Kamu pecat nggak timnya? Kalau aku cuma Tapi langsung pecat. hati-hati, Mending tim itu pecat. kadang iya. Nah ini pelajaran juga buat tim harus bisa Iya. tahu tanggung jawabnya. Karena yang jelek Bangun, itu Kak. pasti tokoh Kita ya, utamanya. benar. Bangun, Kak, yuk, bantu. Ayo mau curhat apa Jadi nanti Pak? tim Ayo itu silakan ayo. harus benar. Gak ada, bahwa gue gak ada curhat Jangan apa-apa. jelekin nama artis ya. Kalian itu dibayar, digaji. Jangan merasa kalian dibutuhkan. Paham? Sampai sini paham? Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.
Sobat Ambiar di rumah, kemarin ini kan Kiki CJR dia sempat memposting foto dari seorang Aldi Maldini yang dibilang mirip sama Bonge. Tapi kali ini seorang Aldi Maldini juga balas memposting. Ini foto Kiki CJR. Tetap kemana-mana, jangan kemana-mana, tetap di Brownies obrolan manis sahabat Karuben. Maksudnya apa? Iya. Itu siapa? Itu perpaduan antara Bastian dan Kiki ya. Ini dia edit apa gimana sih? Balas-balasan ya. Itu diedit. Jadi mukanya Kiki tapi palanya pala Bastian sebenarnya. Jadi ceritanya kalian itu pertemanannya suka saling membalas gitu, saling ngisengin di media sosial. Bener. Berarti kamu tuh masih nyimpen foto-foto kalian waktu dulu ya? Masih. Bahkan karena udah nge-share foto-fotonya Kiki aib-aibnya, banyak fans yang bantu nyidi foto aibnya gitu-gitu. Kalian melihatnya, kamu terutama, melihat pertemanan kalian CJR dari dulu, dari kecil sampai sekarang tuh seperti apa sih? Sebenarnya kalau pertemanan kita sih, ya kayak begitu sebenarnya, kayak bercandaan. Kak Prilly juga tahu lah pasti, karena kan dulu pernah main sinetron bareng juga. Syuting bareng aku sama Dulu 2012 ya? Iya. 2012. Emang suka bercanda, bahkan lebih parah dibanding yang dilihat di sosial media. Sebenarnya ya? Sebenarnya. Emang kenapa sih dengan foto-foto jadul di posting-posting tuh kenapa? Ya karena kan dia ngeposting foto aku jadul, jadi aku posting foto jadul dia juga gitu. Oh tapi kan sudah glow up sekarang atau dulu? Ya sama kayak lu aja, Uwi coba berani gak posting foto zaman dulu? Berani gue. Bener. Berani 18 tahun gue udah jadi pemeran utama. Yang baru keluar dari Jember lu waktu itu, baru pertama kali datang di Jakarta. SMA gue udah jadi mayoret, Wih. SMP gue jadi mayoret, cantik. Gue demen nih teman gue kayak begini nih. Kita tahu kamu sangat dekat sekali dengan semua personil CJR, boleh kamu berdiri, Aldi Maldini, Kita kita punya kedatangan surprise. salah satu personil CJR. Kita akan hadirkan di pagi-pagi Ambiar untuk membuktikan sedekat apa Aldi Maldini dengan personil CJR lainnya. Ini dia, Kiki CJR. Mbak Nunu udah naik jemput. Udah persis Kiki belum? Tapi kok Kiki gondrong? Biasanya Harusnya kan rambutnya kayak cepak gitu kan? Ya ini kan lupa dia pakai itu apa ya kan namanya? lu udah lama gak ketemu gua. Iya sorry bro. Jadi terakhir ketemu Kiki sama Aldi kapan ya? Kiki ketemu sama Aldi terakhir kapan? Lama dia mah. Apaan orang baru semalam? Kapan? Enggak. Bukan lu ketemu siapa semalam? Kiki. Kiki mana? Kiki Farel. Apa sih yang biasa kalian lakukan berdua? Ya kita mah nongkrong, makan, paling kalau nggak ada kita nge-games. Games. Games apa biasa? banget tuh anaknya. Games apa biasa? Game Gengges banget. catur, mahjong, kita biasa. Oh memang yang juga. Main bola bekel nggak? Main bola bekel? Enggak, kita nggak main bola bekel. Main apa? Kita mainnya karambol gitu. Waduh. Kadang main karet. Oh ya. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk Aldi Maldini? Pasti kangen banget udah lama gak ketemu. Kok gua nggak ditanya sih, gua bawa helm. Oh iya, ini bawa helm mau kemana? Mau ngojek, bentar lagi pulang. Mau bilang apa sama Aldi? Ya tadi kan kita kan kemarin bercanda-bercanda udah masuk hati, gua bercanda begitu. Enggak lah, santai. Ya nggak apa-apa lah, pokoknya kita mah hiburan, dia mah nggak sakit hatian dia mah. Jadi Dia orangnya kalem. Yang sakit hatian yang mana? Ada yang satunya, yang satunya tuh siapa? Kalau sebut nama boleh? Karen Delano. Kiki terakhir ketemu sama Iqbal kapan? Aduh, gak enak gua ngomong di sini. Kenapa? Ya nggak enak aja. Ya udah kalau gitu Kiki mau bilang apa sama Iqbal? Ya kita sampai di sini aja bro. Apanya? Mencari rezeki bareng-barengnya. Ya lu dengan kehidupan lu, gue dengan kehidupan gue gitu. Oke. Dia kan kehidupannya nyanyi, Anda sekarang kehidupannya apa? Ngelenong. Aldi boleh silakan duduk lagi. Ya terima kasih banyak. Ada Prilly, apa kabar Prilly? Udah dari tadi. Cantik banget Prilly. Aduh. Mantanan nih? Mana? Siapa? Saya mantanan bukan nama Prilly. Ah emang pernah pacaran sama Kiki, Prilly? Gue sama Owi. Bercanda doang maksudnya tadi. Oh pernah berapa lama waktu itu sama Kiki? Enggak, itu cinta maunya waktu zaman-zaman kecil. gue tuh kecil. Cinta monyet yang nggak ada, sekarang cinta kadal. Ngomongin Cinta soal kadal, cinta cinta, ini juga kabarnya Aldi dijodohkan dengan Sama orang seseorang. tua. Kita kasih lihat siapa sih jodohnya Aldi? Dijodoh-jodohkan orang tua, Aldi Taher orangnya cantik. Aldi. Dijodoh-jodohkan orang tua, Aldi Gede banget Maldini gitu. orangnya cantik dan lebih tua.
Kamu dijodohin sama yang lebih tua. Jangan mau. Jangan kayak saya. Oh iya, aku banyak belajar dari sini. Kamu suka yang lebih tua atau enggak? Kamu suka yang lebih tua enggak? Usia berapa yang dijodohin sama kamu? Seumuran aku. Kamu berapa sekarang? Dua-dua. Berarti Dua-dua. seumuran Katanya dong. di atas kamu. Lu nanyanya ngegas kayak Satpol PP jatuhnya ya. Lu nanyanya. Tapi benar kalau dijodohkan memang. Dijodoh-jodohin iya. Siapa dia itu? Ya itulah. Hei. Kenapa lu? Gak muat. Kesempitan. Jadi sosoknya ada? Ada. Anaknya orang tua kamu ya kamu berarti anaknya dari teman orang tua kamu. Anaknya teman mama ya. Oh. Kamu suka enggak? Enggak sih, maksudnya aku cuman kayak apaan sih gitu. Apa? Jadi kalau buat kamu sendiri, sosok ideal, cewek ideal buat kamu seperti apa? Seperti apa ya? Yang pasti Seperti apa? baik, terus juga ya munafik lah kalau cowok nggak suka cewek cantik ya. Betul. Cantik. Terus juga dewasa. Kayak Enggak juga, enggak. Moso. Enggak. Tapi boleh juga sih. Ya pokoknya ya kayak gitulah standar. Cewek mandiri gitu nggak? Maksudnya mandiri? Iya. maksudnya Ya mandiri dewasa Ya lah. kayak Prilly gitu. Iya. Wah, luar biasa sih. Iya bener-bener. Kayak Prilly boleh. Kalau nggak apa-apa, yang paling penting sekarang kan berprestasi dulu, Iya, ya kan betul, berkarya masih dulu. muda. Sama seperti karya dari seorang Prilly Latuconsina dan juga Junior Roberts, katanya Yes. kalian main Main film film baru barengan ya, beneran ya? Iya. Apa judul filmnya? Judulnya 12 Cerita Glenn Anggara, mau tayang 18 Agustus ini. 12 cerita Glenn Anggara. Apa sih? Jadi kamu berperan sebagai, Aku berperan sebagai Shena, kalau kamu? Glenn Anggara. Kalian jadi ada hubungannya apa? Dekat gitu? Jadi Shena itu kakak kelasnya Glenn. Terus Shena itu tuh cewek yang galak, terus tahu mimpinya tuh apa. Dan dia tuh pengen banget mencapai mimpinya tersebut, tapi karena dia sakit gagal ginjal. Jadi dia harus mengubur mimpinya karena dia harus fokus sama kesehatannya, fokus sama keluarganya, apalagi keluarganya juga ekonominya menurun kan gara-gara dia sakit dan papa yang meninggal. Terus akhirnya Shena nulis 12 keinginan dia karena dia ngerasa kalau umur gue nggak panjang, gue pengen bisa mengabulkan 12 keinginan gue ini. Terus dia pilihlah Glenn yang Mewujudkan mimpi-mimpi itu. iya, karena Glenn paling kaya. Dan Jadi, jomblo. dan jomblo. Jadi kayak lo jomblo gak? Terus lo kaya kan? Yaudah nih gue punya 12 list, lo mau sedekah gak? gitu. Dan dia kebetulan ada hati sama kamu gitu. ya? Enggak, dia emang orangnya iseng aja kayak oke ayo gitu. Tapi di dalam perjalanan mengabulkan keinginan ya. Shena 12 permintaan itu, dia ada cerita-cerita, makanya 12 cerita Glenn Anggara. 12 cerita Glenn Anggara, bisa mulai disaksikan kapan? 18 Agustus di bioskop. 18 Agustus di bioskop. Pagi-pagi ambiar, geger. Jangan lupa nonton film terbaru dari 18 Junior Roberts dan juga Agustus. Prilly Latuconsina. Sekali lagi apa judul filmnya? 12 cerita Glenn Anggara. 12 cerita Glenn 18 Anggara. Agustus di bioskop kesayangan kalian ya. Kamu ajakin dong Sobat Ambiar, Ya. silakan Prilly. Buat semuanya Sobat Ambiar, jangan lupa nonton 12 cerita Glenn Anggara. Karena ceritanya bagus banget, Ya, sedih terharu banget, aku barusan lihat banget. trailernya Kalian ya. bisa mendapatkan banyak banget pelajaran dari film ini. Jadi Yes. jangan lupa ditonton di bioskop 18 Agustus. Terima kasih banyak Prilly Latuconsina, Junior Roberts dan juga Aldi Maldini. Terima kasih banyak. Contohlah mereka anak-anak muda yang berprestasi, terkenal karena prestasi. Karena ada dua cara kalau selebriti untuk bisa terkenal. Ada prestasi dan juga sensasi. Dan kita juga sebagai penonton juga Anda juga punya dua cara untuk menanggapinya. Kalau prestasi kasihlah panggung, kalau sensasi kasihlah punggung. Besok kita akan kembali lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.